Hai semua, selamat datang di channelku dan semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Di video ini aku ingin menceritakan salah satu kisah The Chicken Shop for the Soul, temanya True Love. Judulnya yang aku ambil Makin Tua Makin Sempurna. Bagi yang belum tahu, aku bagikan info sedikit. Jadi Chicken Shop for the Soul merupakan kumpulan kisah nyata dari para anggota relawan yang nanti dibentuk jadi satu buku tebal. Dan ini diketemukan pada tahun 1993 di Amerika oleh Jack Canfield dan Mark Victor Hansen, yang dua-duanya memiliki profesi sebagai pembicara motivasi. Sekali lagi, buku ini terdiri dari banyak kisah nyata yang menginspirasi tentang kehidupan orang-orang biasa dan sempat menjadi fenomena sosial karena kemampuannya untuk mengubah perspektif orang lain tentang topik tertentu. Dan masing-masing buku itu bervariasi, jadi punya tema yang berbeda-beda. Balik ke topik, jadi ini buku sebenarnya sudah lama di tempatku, tapi aku baru baca lagi, dan aku mikir kenapa nggak sesekali saja aku berbagi ke kalian, tapi untuk yang berminat saja ya. Jika enggak, mohon jangan dipaksakan. Jadi penjelasanku cukup segitu dulu, dan maaf misal kelamaan, dan kita langsung masuk ke kisahnya ya. Saat aku baca buku tahunanku yang lama, aku ketemu komentar salah satu teman perempuanku. Tulisnya, "Semoga kau menemukan lelaki idamanmu yang jangkung, keren, dan kaya ya. Kami dulu sering mengobrol tentang soal cinta yang sempurna kalau sedang tidur bersama teman-teman cewek, sambil mengecat kuku kaki dan berdansa. Setelah tamat kuliah, aku tambahin tuh persyaratannya, yaitu sifat cerdas, penuh perhatian, dan rasa humor ke dalam berbagai sifat lelaki idamanku, yang meliputi bahu bidang, pinggang ramping, dan rambut tebal, serta tentu saja memperlakukan aku sebagai makhluk paling cantik yang ada di planet ini. Dan sekarang sebagai anggota Persatuan Para Pensiunan Amerika, aku dapat kiriman majalah yang beri info terbaru siapa yang masih dengan pasangan yang sama, dan masih saja mentereng pada usia 60-an. Ya, pastilah dengan beberapa perbedaan tipis-tipis saja. Sementara aku merasa perlu waktu lebih lama untuk turunin kelebihan berat badan yang dulu biasanya bisa diturunin hanya dengan memikirkannya. Dan apa pula yang terjadi dengan kisah cinta sempurna dabaanku di masa muda dulu. Di kursi sebelahku ada objek perenunganku saat ini. Mulutnya lagi ternganga, dengarin dengkur rangkasnya, bahkan perutnya yang buncit naik turun ikutin irama. Di mana sih salahku? Aku liatin rambutnya yang mulai menipis dan kerutan di seputar mata lelaki yang sudah hidup bersamaku selama hampir 20 tahun itu. Kemana perginya pinggang ramping, dan apa yang terjadi pada rambut kemasan yang tebal itu, dan oke, aku hentikan pikiran aku. Lihat lagi daftar itu, Linda, dan perhatikan baik-baik sekali lagi. Ada beberapa ciri lain persis di balik ciri-ciri fisik itu. Aku pun menguranginya satu demi satu. Pertama, rasa humor. Ya, dia selalu siap menertawakan leluconku, meski dia sudah pernah dengerin sebelumnya. Dan terutama lelucon tentang dirinya. Dari situlah asalnya kedua kerutan kecil di sekeliling matanya. Kedua, hati yang lembut. Laki ini akan nangis jika nonton film yang sedih, sampai berbagi tisu dengan aku. Hatinya mudah kesentuh oleh orang yang menderita, terutama salah satu dari anak-anak kami. Kami juga menggendong kucing piaraan kami dan nangis bersama ketika harus menguburkannya. Ketiga, cerdas. Ya, dia sudah dipastikan adalah laki yang cerdas. Dia bangun bisnisnya dari nol dan dihargai oleh para pegawai dan kliennya. Dia juga dapat perbaiki barang-barang, jadi buat kami nggak perlu keluarin uang untuk perbaiki hal-hal kecil-kecil di rumah. Karena laki ini tahu ribuan cara untuk menyelap gantungan dari kawat, jadi semacam alat untuk memperbaiki ini itu. Keempat, dia memperlakukanku seakan-akan aku ini cantik. Oke, aku sekarang jadi malu. Dia bilang aku terlihat keren, dan dia nggak malu bilang kepada orang lain betapa cantik dan lucunya aku ini. Menurutnya, dia selalu menciumku juga sebelum pergi keluar, dan ketika lingkar pinggangku kembang kuncup mengikuti kenyataan menopause, dia nggak pernah sekalipun mengeluh, terutama suasana hatiku yang bisa berubah-ubah. Dia hanya dengerin dan memelukku ketika aku butuh dipeluk. Dan, bahunya masih cukup bidang untuk kujadikan tempat menyandarkan kepala sewaktu aku nangis, dan dia menyatakan perasaan cintanya kepada aku. Kelima, dia memasak. Kalau aku beli bahan makanan dan tentuin menu, dia akan memasaknya lebih enak daripada masakanku. Dia sebenarnya suka masak dan punya resep keluarga untuk buat sendiri, terutama lasagna yang membuat air liurku muncul hanya dengan membayanginya.
Sama ketika adain pertandingan siapa yang dapat buat sop ayam lebih enak, dialah yang menang dan aku kalah. Dia sangat terampil saat buat bumbu-bumbu terasa pas. Oh ya ampun, aku bisa terus menambah daftarku ini, tanpa pinggang ramping ataupun rambut yang masih utuh. Lalu gimana dengan kenyataan bahwa tubuhnya tak sampai seinci selisihnya dengan tinggi tubuhku? Dia senang-senang saja kalau aku mengenakan sepatu tumit tinggi yang buat tinggiku jadi 160 cm. Dan selagi renung, dia terbangun sendiri dengan satu dengkuran keras dan menangkap bahasa aku yang sedang liatin dia. Dan pastinya aku tampilin senyum konyol karena katanya, "Oke, apa yang terjadi? Aku tadi ngapain? Apa memalukan?" Dan aku tersenyum padanya. Aku bilang, "Tahu nggak, aku sedang mikir." Dan dia memandangiku dengan pandangan cemas yang menandakan, dia sudah berpikir dari tadi. Pasti ada yang gak beres nih. Aku lalu maju dan berbisik, "Bagaimana kalau aku ajak makan malam? Aku yang traktir." Dan matanya menyipit. "Oke, tapi aku mesti ngapain nih?" Apa aku secetek itu? Dan aku makin dekatin dia. Aku bilang, "Tak mesti ngapa-ngapain. Anggap saja sebagai makan malam penghargaan yang sudah telat sekali untuk kita lakukan." Dan mendengar itu, dia tersenyum lebar dan mengatakan dia akan mandi dan berganti pakaian. Ketika berdiri, disempatkannya untuk menyerempetkan badannya dan membelai punggung aku, dengan cara semaunya seperti yang selalu dilakukannya. Aku genggamin tangannya dan berkata, "Jangan pernah berhenti melakukan itu." Dia lalu berhenti dan memandangku, bertanya, "Berhenti melakukan apa?" Langsung aku ngerasa mukaku merah padam, dan itu bukan jalanan rasa panas dari gejala menopausku. Aku bilang, "Ya itu loh caramu membelaiku." Itulah, kau pasti tahulah." Dan dia lalu memandangku dengan dekat dan tersenyum lebar sekali. Dia bilang begini, "Kok aku merasa kau sedang merah padam? Hei cewek, kau terus saja memberiku kejutan. Dan soal kau pasti tahulah, itu, ya aku jamin deh." Jujur dengar itu aku langsung geli dan juga tertawa riang yang membuatku nyaris merasa remaja lagi. Ya, segalanya masih saja seperti yang dulu. Dan sekian cerita dari salah satu kisahnya Chicken Soup for the Soul True Love. Aku minta maaf jika ada kekurangan sama video berlangsung, dan juga terima kasih yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jika kalian suka, bisa kasih subscribe untuk notif video berikutnya. Mohon bantu like dan bisa juga share ke teman-teman kalian jika ingin tahu tentang cerita ini. Segitu saja dariku dan sampai ketemu lagi. Dadah!